melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan, mengupdate masing-masing, menceritakan perkembangan yang terjadi di kawasan masing-masing, baik Nasdem, Demokrat, PKS, dan progresnya sangat menggembirakan. Kita bersyukur dengan capaian-capaian yang dilakukan oleh teman-teman koalisi ini. Jadi tadi pembicaraannya adalah bagaimana kita mendorong lebih jauh agar gerakan perubahan ini, ikhtiar perubahan ini makin luas jangkauannya, makin besar simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan, ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya, dan ada juga proyeksinya. Jadi sampai akhirnya kita sudah cukup dulu di sini. Kalau nggak kita bisa terus lagi nih, lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab. Memang direncanakan di mana tadi, restoran, satu restoran di apa, di sebelah Hyatt Hotel. Bukan wacana, baik wacana kita menghargai juga, ya kan? Tidak ada perubahan saya pikir sampai hari ini ya. Memang diusulkan untuk sebagai capres, ya kan? Itu yang bisa saya kasih komentar, ya. Oke. Ini rupanya pertemuannya tidak di Nasdem Tower, tetapi di sebuah hotel, ya, di rumah makan, tepatnya di Grand Hyatt. Dan sepertinya pertemuannya antara Surya Paloh dan Anies Baswedan saja. Kira-kira ya apa yang dibicarakan? Cuma kongko-kongko doang? Wah, kalau kongko-kongko doang dari dua tokoh yang waktunya padat, rasanya nggak mungkin lah. Maka yang paling mungkin yang dibicarakan adalah Surya Paloh pasti membicarakan dua hal menurut saya. Ini analisis ya. Kalau memang sudah bertemu, pertama mengupdate perkembangan terakhir, terutama mungkin pertemuannya dengan PDIP. Saya harapkan bisa dibicarakan tentang itu. Saya harapkan. Oke. Ada lagi teman-teman kalau mengenai kalau memang terjadi apa dari saat ini kita masih mencapreskan Anies, ya. Koalisi KBB masih tetap mencapreskan Anies dan kita harapkan cawapresnya segera dideklarasikan. Itu komitmen kita. Kita jangan berandai-andai dulu lah ya. Tapi ada siapin opsi-opsi gitu nggak sih? Kenapa? Ya kita lihat. Ya tentunya hidup itu kan selalu harus ada opsi. Konon isunya begitu ya, Surya Paloh bertemu dengan PDIP atau ada upaya untuk membuka komunikasi dengan PDIP. Dan yang kedua, membujuk Anies Baswedan untuk mau berpasangan dengan Ganjar Pranowo, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Spekulatif ini, spekulasi saya, tapi bukan berarti tanpa dasar spekulasi ini. Kenapa? Karena kan kita balik lagi, hasil Rakernas Partai Nasdem kan menjagokan 3 orang, Anies, Ganjar, dan kemudian Andika Perkasa. Lalu dari situ Ganjar menolak karena dia bukan kader dari Nasdem. Andika Perkasa tidak menolak, Anies juga tidak menolak, dan akhirnya Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden mereka. Tetapi karena mereka hanya 59 kursi dan kurang 56 kursi lagi, ya harus menggandeng 1 atau 2 partai yang lain. Enggak, kita nggak pernah berpikir belum itu. Ya, tapi komunikasi dengan Pak Anies Belum pernah ada komunikasi seperti itu. Pak, soal pernyataan Pak Andi Arief yang mengatakan di dalam koalisi ada pengkhianat, Pak. Sebenarnya Demokrat sudah membahas soal itu, Pak. Yang jelas kita sangat sesalkan kalau deklarasi tidak dilakukan secepat
takutnya karena itu akan merugikan kita semua. Gitu. Apakah Demokrat sudah menangkap ada tanda-tanda partai ingin keluar dari koalisi, Pak? Saya tidak melihat itu, tetapi yang kita harapkan deklarasi secepatnya dilakukan. Hasil pertemuan tim 8 KPP dengan Anies Baswedan dan Surya Paloh tadi malam. Dikutip dari Tribun Jogja.com Jakarta, Koalisi Perubahan untuk Persatuan menggelar pertemuan dengan Anies Baswedan dan Surya Paloh di Grand Hyatt Jakarta Pusat pada Kamis 24 Agustus 2023 malam. Hadir dalam pertemuan itu Sudirman Said, Teuku Rifki, Willy Aditya, dan Sohibul Iman. Pertemuan tersebut untuk koordinasi sekaligus melaporkan capaian masing-masing parpol mendekati Pilpres 2024. Pertemuan tersebut berlangsung selama 4 jam. Dikutip dari Kompas.com, seusai pertemuan, Anies Baswedan menyebut pertemuan yang digelar ini merupakan agenda rutin KPP. Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk soal hasil pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing partai jelang Pilpres 2024. Anies menyebut progres yang dilaksanakan oleh masing-masing parpol yang tergabung dalam KPP cukup menggembirakan. Progresnya sangat menggembirakan, ujar Anies. Anies mengatakan mereka bersyukur dengan capaian-capaian yang dilakukan oleh Partai Koalisi Perubahan ini. Menurut dia, mereka ingin mendorong gerakan perubahan semakin luas lagi jangkauannya, makin besar simpati dan kepercayaan dari masyarakat, katanya. Anies mengakui pertemuan hari ini diisi dengan diskusi yang sangat panjang, lantaran bertukar informasi dan kabar. Dia berkelakar mereka tidak akan berhenti ngobrol jika tidak ingat waktu. Saling mendiskusikan, ada analitikal, ada informatifnya, ada evaluatifnya, dan ada juga proyeksinya. Jadi sampai akhirnya kita putuskan cukup berhenti di sini. Kalau tidak, kita bisa terus lagi, ini lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab, dan sangat penuh dengan nuansa optimisme, imbuh Anies. Koalisi Perubahan untuk Persatuan menggelar pertemuan dengan Anies Baswedan dan Surya Paloh di Grand Hyatt Jakarta Pusat pada Kamis 24 Agustus 2023 malam. Hadir dalam pertemuan itu Sudirman Said, Teuku Rifki, Willy Aditya, dan Sohibul Iman. Pertemuan tersebut untuk koordinasi sekaligus melaporkan capaian masing-masing parpol mendekati Pilpres 2024. Pertemuan tersebut berlangsung selama 4 jam.